Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang tenang, kemudian yang cerah ini, kami akan membahas tentang kaidah Wahabiyah. Menyoal kaidah Wahabiyah, nisbati lillahi ma athbatahu li nafsihi. Kami menetapkan apa yang Allah sendiri tetapkan bagi dirinya. Karena itu Wahabiyah berkeyakinan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana keabsahan kaidah itu? Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Salah satu kaidah yang menjadi acuan kelompok Mujassimah, kelompok Musyabbihah, yang terlebih lagi kalau dalam masa kontemporer ini adalah Wahabiyah Salafiyah, karena mereka itu kan satu rumpun kaidahnya, akidahnya satu rumpun. Jadi genealogi akidahnya itu merunut pada akidah-akidah Mujassimah, Musyabbihah yang sudah ada sejak abad-abad sebelumnya. Bahkan sudah ada sejak pada era-era Qadhi Abi Ya'la. Jadi pada era masa Imam Ibnul Jauzi yang kemudian diteruskan oleh pada abad ke-7 Hijriah oleh Ibnu Taimiyah dan dipromosikan oleh para muridnya seperti Ibnu Qayyim. Kemudian sedikit banyak ada campur tangan dari Az-Zahabi dan ada pula Ibnu Katsir sebenarnya. Jadi merekalah yang membangun narasi-narasi kaidah yang kemudian merucut pada adanya kaidah tadi yang kita diskusikan, bahwa kami itu menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan. Nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsih. Kami menetapkan sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan. Wong ayatnya ada, misalkan mereka mengatakan yadullahi fawqa aydihim, karena memang ada ayatnya seperti itu. Maka kami menetapkan bahwa Allah itu punya tangan karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu, kan seperti ini pemikirannya seperti itu mereka. Karena itu kita perlu mengetahui latar belakangnya dulu, latar belakang kenapa mereka itu memiliki kaidah seperti ini. Jadi Wahabiyah, Salafiyah, kemudian Mujassimah dan Musyabbihah yang mereka itu satu rumpun akidahnya, mereka melahirkan kaidah ini, nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi, karena mereka meyakini bahwa maksud Allah dalam khitab itu, dalam ayat itu adalah memberikan informasi kepada kita, manusia, bahwa saya ini punya tangan, saya punya wajah, ini kalau bahasa orang awam sederhananya ketika mengatakan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim, misalkan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim, maksud yang dipahami oleh kalangan Wahabiyah Salafiyah adalah khitab ini, qasdul khitab, maksudnya adalah bahwa Allah itu memberi informasi kepada kita bahwa Allah itu punya tangan. Kalau dengan bahasa sederhananya, wahai manusia, saya ini punya tangan, maka tetapkanlah bagi saya tangan sebagaimana saya mengatakan dalam redaksi itu yadullahi fawqa aydihim. Nah, ini yang perlu kita uji. Maksudnya bagaimana? Apakah kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsih, kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri, sehingga kami kemudian karena ada ayat yadullahi fawqa aydihim, kami menetapkan Allah itu punya tangan.
Kemudian karena ada ayat kullu syai'in halikun ila wajah, kami menetapkan Allah punya wajah. Fa inama tuwallu fasama wajhullah, kami menetapkan Allah itu punya wajah, dan ayat-ayat mutasyabihat lainnya. Ini yang perlu kita uji validasinya. Apakah ini memang benar-benar valid? Jadi kita perlu bertanya, apakah memang benar Allah itu bermaksud, gitu ya? Apakah memang benar tujuan dari khitab, tujuan dari ayat itu memberi informasi kepada kita bahwa, hei manusia, saya ini punya tangan. Ayatnya apakah maksudnya seperti, kalau itu memang maksud Allah sebagaimana dalam konteks ayat, maka tidak ada satu pun orang muslim yang berani menentangnya. Kalau itu memang maksud Allah. Ya, sebenarnya jadi pertanyaan adalah, bagi kita kalangan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak memahami bahwa itu maksud Allah. Tidak, Allah itu tidak bermaksud demikian. Dan itu ngaklan wa naklan bisa kita runut, bisa bantah lah pendapat itu. Contoh dalam ayat, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi. Ya, kita coba telusuri qasdul khitab di sini, tujuan Allah dalam ayat ini, apakah ingin memberi informasi kepada kita, wahai manusia, saya ini punya tangan. Kalau kita bicara maksud Allah sesuai dengan konteks ayat, maka yang paling dekat kebenarannya dengan maksud dari ayat itu adalah sesuai dengan qori'ah lafadz, ada lafadz yubayyi'unaka. Orang-orang Madinah yang datang kepada Nabi waktu itu melakukan bai'at kepada Nabi, ya, bai'atul ridwan. Yang namanya yubayyi'un, bai'at di situ tata caranya adalah menggunakan tangan, setidaknya adalah dengan berjabatan tangan, itu bai'at. Makna dari bai'at itu hakikatnya adalah ikrar kesetiaan. Ya, sehingga yadullah di situ seharusnya, jika kita mau memahami apa sih maksud Allah dalam konteks ayat itu, kan tidak kemudian difahami bahwa maksudnya adalah memberi informasi kepada kita bahwa Allah itu punya tangan. Tapi sesuai dengan konteks ayat, kalau kita bicara maksud ayat, maka yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa itu terkait dengan ketika para orang-orang muhajir, orang-orang Ansor dari Madinah itu melakukan bai'at kepada Kanjeng Nabi. Pada hakikatnya mereka juga adalah bai'at kepada Allah. Ya, jadi yadullah di situ maknanya adalah Allah itu juga menyaksikan bai'at itu, dan orang-orang Ansor di situ ketika membai'at Kanjeng Nabi, dengan sendirinya itu mereka adalah bai'at kepada Allah. Nah, lafaz seterusnya, ayat seterusnya, faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi, itu memperkuat nih, ini qori'ah lagi, bahwa yang dimaksud yadullah di situ adalah penguatan ikrar, sehingga orang itu tidak semena-mena karena Allah itu mengawasi mereka, sehingga barang siapa yang melanggar ikrar perjanjian dalam bai'at itu, fa innama yanqusu ala nafsi, mereka melanggar yang dampaknya adalah madharat, keburukan bagi dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak kemudian tidak menentang sebenarnya, jika memang benar-benar Allah itu bermaksud menetapkan bagi dirinya sendiri Allah punya tangan. Tidak seperti itu. Kalau memang Allah itu benar-benar, memang Allah benar-benar bermaksud dalam ayat itu, Allah ingin mengatakan kepada kita, saya ini punya tangan, maka tidak mungkin ada orang muslim yang berani menafikannya. Jadi itu kan menjadi kerancuan dalam akidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi, karena gagal dalam memahami maksud Allah.
maksud daripada khitab. Jadi begini, bahasa lainnya, kalau kita tanya kepada mereka, apakah dalam konteks ayat innalladzina, ini satu contoh ayat saja, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Apakah memang Allah bermaksud menetapkan bagi dirinya sendiri adanya yad, ataukah ini hasil analisis dari Anda sehingga Anda menyimpulkan bahwa Allah menetapkan bagi dirinya sendiri adanya yad, ada tangan. Kalau ini hasil penyimpulan, hasil analisis, hasil penyimpulan Anda, maka kenapa kami harus wajib ikut? Nah, jadi pada hakikatnya kaidah nusbitu lillahi ma asbata li nafsi itu ada tadlis, ada penipuan, ikhfaul haqiqah, menyembunyikan kebenaran. Ini satu makna dengan ucapan orang-orang Khawarij yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka dia akan dihukumi kafir. Ini adalah kalimatu haqqin yuradu bihal batil, kalimat yang benar tetapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Sama seperti itu, dia membawa nama Allah nih, yusbitu lillahi ma asbatun, nama Allah, sehingga akal kita itu ini begitu dihadapkan pada Allah seolah akal kita ini sudah dungu dulu, sudah goblok dulu karena kita menghadapi Allah ini. Padahal akal sebagai asas taklif, dasar dari taklif, itu seharusnya tidak dikebiri dengan doktrin yang seperti itu. Nah, jadi kita nanti punya kriteria, kita itu punya kriteria apa yang bisa masuk sebagai kaidah nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsi. Kan harus ada kriteria itu, harus ada batasan. Tidak semua kemudian lafadz yang sekedar idhofah, ya, idhofah lafziyah, penyandaran salafat, ada jar majrur, misalkan hadisul jariyah, misalkan ainallah, ya, ainallah fis sama, kemudian jar majrur itu kemudian difahami isbat bahwa Allah itu ada di langit. Kemudian ada ayat lagi wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum, kemudian sekedar ada jar majrur kemudian menyebut Allah itu ada di langit atau di suatu tempat tertentu. Kemudian ada wajhullah fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Apakah penyandaran seperti itu, misalkan fi'il fa'il wajah arab buka, ini kemudian berimplikasi adanya isbat. Adanya isbat maksudnya apakah berimplikasi bahwa dengan sendirinya Allah itu maji, Allah itu datang sebagaimana petunjuk dari zahirnya nas. Karena ini nanti akan implikasinya akan ada begitu banyak sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang tercela yang kita dengan orang Wahabi sebenarnya sepakat untuk dinafikan dari Allah. Contoh misalkan ada hadis innallaha yamallu, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan, Allah tidak bosan sehingga kamu bosan. Isbatnya bagaimana? Kalau kamu bosan berarti Allah nanti bosan. Ini bagi kalangan Wahabiyah, kalangan Salafiyah yang terdahulu, dia tidak berani menetapkan Allah bosan. Kemudian Rasulullah fanasiyahum, apakah penyandaran nisyan kepada Allah dalam ayat itu kemudian bermakna isbat bahwa Allah itu memang bersifat lupa? Ini kan kita perlu uji itu kaidah tadi dengan ayat-ayat yang lain. Nah, maka sebagian kalangan Salafiyah Wahabiyah yang terdahulu itu tetap mereka tidak berani mengatakan Allah itu bosan, Allah itu lupa. Hanya saja orang-orang Salafiyah yang kontemporer yang sekarang ini itu berani memang. Mereka itu mengatakan begini, yang Salafiyah yang sekarang ya, yang mereka lebih fanatik dalam memegang kaidah mazhab. Karena nusbitu lillahi ma asbata li nafsi ini sudah menjadi kaidah mazhab.
Sehingga itu mereka mengatakan jika boleh menetapkan Allah itu punya tangan berdasarkan kaidah nusbitu lillahi ma'asbatal nafsi, kenapa tidak boleh menetapkan bosan pada Allah pada hadis innallaha la yamalu hatta tamallu. Itu kan seperti itu mereka. Kenapa kita tidak boleh menetapkan Allah itu bosan, Allah itu sakit? Nah, bahkan ada hadisnya itu nanti. Sehingga orang-orang salafiyah yang kontemporer yang lebih fanatik itu mengatakan Allah itu bosan, tetapi tidak seperti bosan kita. Nah, ngelesnya itu di situ. Allah itu bosan, tapi tidak seperti bosan kita. Allah itu lupa, tapi tidak seperti lupa kita. Ini kalangan orang salafiyah yang sangat lebih fanatik, ini lebih goblok dari salafiyah yang dahulu ini. Nah. Ini Gus, kemudian bagaimana cara orang-orang ahli sunnah wal jamaah menanggapi ayat-ayat mutasabih seperti yang telah jenengan sebutkan tadi? Ya, jadi kita itu punya kaidah juga, kaidah yang menguji ya. Karena kalau kita itu bicara kaidah, maka dia harus punya dhawabit, punya batasan, punya kriteria, punya jamik manik lah. Sehingga ini valid secara ilmiah. Nah, terkait dengan tadi kaidah Wahabiyah yang mengatakan nusbitu lillahi ma'asbatahu li nafsi. Ini kita bagi kalangan Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah ya, itu bukan berarti kita tidak menetapkan adanya sifat bagi Allah, tapi metode kita itu beda. Kaidah kita tidak seperti yang disebutkan oleh Wahabiyah. Jadi di mana mereka itu hanya sekedar al-idhofah al-lafziyah, penyandaran secara lafaz. Ada jar majrur itu sudah disebut sebagai isbat. Ainallah fis sama itu sudah isbat bahwa Allah zatnya ada di langit. Ar-Rahmanu 'ala istawa, penyandaran istawa kepada Allah itu sudah isbat. Kemudian ada lagi yadullah wajhullah. Ini kemudian kita perlu menanyakan kepada mereka, apakah hanya bimujaradil idhofatil lafziyah, hanya sekedar ada penyandaran lafaz itu yufhamu minhu al-isbat, kemudian menghasilkan pemahaman adanya isbat. Apakah ada kriteria yang lain? Jadi kalau tidak ada dhawabit, kalau tidak ada kriteria, maka terlalu banyak kita akan menisbatkan kepada Allah yang sebenarnya kita dengan Wahabi sepakat untuk dinafikan. Contoh, kalangan-kalangan Wahabi yang terdahulu pun tidak berani mengatakan Allah itu bosan. Walaupun ada hadis innallaha la yamallu hatta tumallu, walaupun orang salafiyah yang sekarang yang masih kecil-kecil itu sighorul salafiyah itu mereka menggugat kaidah si orang-orang salafiyah yang terdahulu. Karena secara hakikat akliyah, kaidah itu harus bisa mewadahi semua penerapan yang bisa masuk ke situ. Nah, ketika mereka membolehkan adanya majik yang datang itu Allah pada ayat baca arabuka wal malaku sofang sofa, Allah itu datang secara fisik, kemudian istawa itu ya secara zat. Kenapa tidak boleh kita menetapkan Allah itu bosan? Allah itu ini hanya satu ayat loh, hanya satu contoh ya. Kan masih banyak ayat-ayat yang lain. Nanti yang dampaknya adalah kalau tidak ada dhawabit, tidak ada kriteria batasan, banyak sekali sifat-sifat tercela naqais yang kemudian kita nisbatkan kepada Allah. Misalkan ada hadis itu di hadis qudsi di Imam Bukhari ya, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Jika seorang hamba itu mendekat kepadaku itu 1 kilan, aku mendekat kepada hamba itu 1 zira'. Nah, 1 zira' Allah mendekat itu bagaimana kalau menggunakan kaidah tadi apa nusbitu lillahi ma'asbatal nafsi. Sampai kemudian ayat wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan.
Kalau ada seorang hamba itu mendatangiku itu secara berjalan, aku kan lari. Jadi penisbatan harwalah lari ini oleh kalangan salafiyah yang sekarang, yang modern, itu memang mengatakan Allah itu berlari tapi tidak seperti berlarinya kita. Jadi ini kan ngeles ini, Allahu yuharwil kan begitu. Tapi laisa kaharwalatina. Jadi ini kan merupakan ini itu kita perlu uji itu. Kita perlu uji. Ada zawabit yang harus itu. Bagi kita, mujaradul idhofa al-lafziyah, sekedar penyandaran lafaz seperti itu, apakah itu fi'il fa'il, apakah itu idhofah yadullah, apakah itu jar majrur, tidak serta-merta memberi pemahaman adanya isbat kepada Allah tentang sifat-sifat yang ada dalam idhofahnya tadi. Misalkan yadullah kemudian tidak serta-merta kemudian Allah punya tangan. Ya, wa idza apa wajah rabbuka wal malaku sofang tidak serta-merta ada majik Allah itu. Ini tidak seperti itu kita menetapkan idhofah lafziyah itu bisa menjadi isbat dengan syarat dia harus sihah akliyah, sah secara akal, karena asas taklif itu adalah akal dan tidak boleh akal itu dibodohi, ya, dibodohi dengan doktrin-doktrin, karena kalau tidak ada akal maka kan dalil nakli kan tidak punya syahidnya, tidak ada yang bisa membenarkan dalil nakli. Nah ini yang menjadi rancu kaidah Wahabiyah tadi. Dan bagi kita ketika kita dituduh begini, Anda nih orang-orang Asy'ariyah, Anda nih orang Ahlus Sunnah ya, orang Nahdliyin, ini Anda ini orang-orang mu'atilin. Mu'atilin itu orang-orang yang tidak percaya pada sifatnya Allah. Berdasarkan asumsi mereka bahwa Allah itu punya yad, punya wajah. Allah itu istiwa dalam aras julus. Anda ketika tidak menetapkan itu, Anda taktil berarti, karena seperti itu. Jawabnya bagaimana? Jawabnya begini, pada ayat misalkan Ar-Rahmanu ala al-istawa, ayadullahi fawqa aydihim, bagi kita pada dasarnya di situ masih manfi. Pada dasarnya di situ tidak ada isbat sama sekali. Jadi kita itu memang menafikan sesuatu yang pada dasarnya memang manfi di situ. Kita itu menafikan sesuatu yang pada dasarnya memang tidak ada isbat. Aklan wa naklan, berdasarkan dalil nakli dan berdasarkan dalil akli. Apa dalil naklinya? Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, itu tetap dinafikan oleh ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak ada isbatiyat pada Allah. Jadi kita tidak kemudian bisa dituduh kita menafikan sesuatu yang musbat. Orang di situ tidak ada isbat kok. Tetap dinafikan oleh laisa kamitslihi syai', tetap dinafikan oleh walam yakul lahu kufuwan ahad, tetap dinafikan oleh innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh alam semesta. Allah tidak butuh alam semesta. Nah, itu dalil aklinya. Lah dalil aklinya apa yang menjadi dasar kita tetap menafikan? Karena itu memang tidak ada isbat di situ. Allah mukhalaful hawadis. Allah mukhalifun hawadis. Kan tidak mungkin akal bisa memahami bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Orang yang menciptakan bisa menciptakan yang membuat pintu, orang yang membuat pisang goreng kan itu tidak sama dengan pisang gorengnya. Aklan wa naklan tidak mungkin sama. Nah, di situ kita itu punya kaidah, bisa kita menerapkan kaidah sebagaimana mereka nusbitu lillahi ma'asbatun, tapi kita punya dhawabit, punya kriteria. Yaitu apa? Jika tidak bertentangan dengan sihah akliyah. Jadi idhofat lafziyah tadi, yadullah wajah rabbuka ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian tadi ada hadis idza taqarraba
idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an, dan itu jika tidak bertentangan dengan sihrah akliyah, kita bisa menetapkan itu. Nah, jadi kita sebenarnya, mereka menuduh kita sebagai orang mu'attilin, ya. Mu'attilin itu lebih banyak kepada mereka memahami tadi itu bahwa maksud dari ayat dari Allah dalam ayat-ayat seperti itu tadi, menurut mereka adalah Allah itu isbat. Allah itu isbat. Padahal tidak ada isbat di sini. Tidak ada penetapan itu. Bisa dicek lah, naklan. Karena itu qarinah. Contoh seperti ini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ayat-ayatnya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Sekarang apa? Kalau kita buka ini diskusi. Berdasarkan teksnya ya, zahirnya ayat. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ini kan ada jar majrur di sini. Allah itu fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Bisa nggak dia akan isbat bahwa zatnya Allah, satu sisi zatnya Allah itu di langit, kemudian satu sisi di bumi? Tidak berani mereka isbat di sini. Nah, solusinya apa mereka? Mereka memahami di sini bukan isbat zatnya Allah ada di langit dan di satu sisi ada di bumi, tapi mereka menggunakan qarinah ya'lamu sirrakum, yang kemudian dari situ mereka menerapkan bahwa yang fis samawati wa fil ardi itu adalah ngilmullah. Kata mereka seperti itu. Karena ada ayat ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kalau ada takwil seperti itu, cocok dikit lah. Kan nggak ada ikhtilaf, karena memang ada qarinah yang menghendaki bahwa fis samawati wa fil ardi itu tidak dimaknai sebagai zatnya Allah. Nah, harusnya kan ini berlaku pada ayat yang wahwal qahiru fawqa ibadih. Wahwal qahir, al-qahir, Allah itu zat yang maha memaksa. Al-qahiru fawqa ibadih. Ini fawqa ibadih ini mereka kencang, orang Wahabiyah, Salafiyah. Fawqa di sini adalah fawqiyah yang sifatnya itu tempat. Jadi bukan fawqiyah yang bermakna yang itu maknawi, tapi mereka itu tempat. Jadi Allah itu menurut mereka memang ada di atas hamba. Nah, seharusnya ketika mereka melakukan takwil pada ayat wa wallahu fis samawati wa fil ard, berdasarkan ada qarinah nih, ya'lamu sirrakum, mereka juga harus melakukan takwil pada wa wal qahiru fawqa ibadi. Faqihahnya di sini adalah faqih qahrah, sesuai dengan ayat Al-Qahir, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mereka melakukan takwil enggak? Takwil. Ma'iyah di situ, Allah itu ma'akum, ma'iyahnya tidak mungkin mereka bisa memahami adanya ma'iyah secara zat. Karena manusia itu banyak, makhluk itu banyak. Apakah setiap makhluk itu punya Tuhan sendiri-sendiri? Zatnya kan dari Tuhan tidak esa nanti. Sehingga mereka melakukan takwil. Tetapi pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mana qarinahnya? Enggak ada qarinah. Tapi mereka melakukan takwil di situ, melanggar kaidahnya sendiri, nusbitu lillahi ma'asbadahu li nafsi. Pada ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi, mereka enggak mau takwil. Padahal ada qarinah al-qahir yang sangat layak untuk dijadikan dasar melakukan takwil bahwa faqih di situ adalah qahrah. Nah, ini yang menjadi kerancuan akidah kaidah nusbitu lillahi ma'asbadahu li nafsi. Cut dulu pokok njero. Wis. Tak closing apa. Jadi untuk menutup diskusi ini, sebelum nanti kita lanjutkan pada diskusi berikutnya, karena masih banyak topik-topik yang perlu kita kaji lebih lanjut, termasuk tentang kaidah Wahabiyah tadi, nusbitu lillahi ma'asbata li nafsihi tadi. Saya akan mengajaklah untuk kita kembali pada akidahnya Nabi dan sahabat. Akidah
paling benar itu ya akidahnya Nabi dan sahabat dan para ulama salafus sholih. Apa akidahnya? Mereka adalah tanzih mutlak. Yang ringkasan dari tanzih mutlak itu adalah perkataan mahma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Jadi apa yang terbersih tergambar dalam hati Anda atau dalam khayalan Anda, maka Allah itu berbeda. Karena tidak mungkin kita bisa menemukan hakikatnya Allah bahkan dengan cara kita membayangkan sedikit pun. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk tidak pernah membayangkan, menggambarkan, mengkhayalikan, mengimajinasikan Allah, karena itu bertentangan dengan akidah tanzih mutlak. Kaidah tanzih mutlak sangat-sangat penting untuk diinformasikan kepada semua umat Islam agar tidak terpapar oleh akidah tazim wahabi, ya, agar tidak, ini kewajiban kita agar Allah itu tidak dikerdilkan. Kalau sekedar misalkan khilafiyah dalam furu, tidak kunut dan sebagainya, itu kan masalah yang tidak berakibat fatal pada masalah dasar-dasar agama. Tapi kalau sudah Allah dikerdilkan, karena kesalahan dalam menerapkan kaidah dalam akidah ini menjadi fatal. Oleh kewajiban kita untuk mengajak seluruhnya umat Islam dimanapun berada untuk kembali kepada akidah Nabi, sahabat, salafus saleh. Apa itu akidah tanzih? Akidah tanzih secara mutlak, ya, laisa kamitslihi syai' mahma tasawwarta bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.